warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa Mbak Anggita? Sehat ya? Sehat. Oke, teman-teman bertemu lagi ya sama aku Iva pada siang hari ini. Di sini kita panas-panasan dikit nggak apa-apa ya? Oke. Sebelum memulai ke pembahasan, aku ada pertanyaan nih teman-teman. Jika teman-teman melihat suatu momen ada seorang ketua kelas perempuan ataupun seorang ketua organisasi perempuan, kira-kira di benak teman-teman itu masih terlintas pikiran gini nggak sih? Loh, kok pemimpinnya perempuan emang bisa. Terus kalau ada laki-laki, kenapa harus perempuan gitu? Kira-kira pernah nggak sih terlintas seperti itu? Pernah ya? Tapi kan itu pernah. Oh gitu? Iya. Oh tapi temennya? Iya. Kalau Kak Fatimah nggak? Oke. Pemimpin perempuan. Iya. Oke. Nah, sebenarnya tidak semua orang itu berpikiran seperti itu ya teman-teman. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih ada beberapa oknum yang masih berstigma semacam itu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi nih teman-teman, apa benar kemampuan memimpin itu ditentukan oleh jenis kelamin? Tentu tidak ya. Nah, melalui forum kita pada siang hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menghapus stigma terhadap pemimpin perempuan. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh integritas dan tanggung jawab. Teman-teman, kalau kita melihat perkembangan zaman, sebenarnya banyak sekali perempuan yang sudah mengambil peran di dalamnya sebagai ketua organisasi, sebagai koorprodi, sebagai anggota legislasi dan lain sebagainya. Namun, meskipun kesempatan untuk perempuan itu sudah cukup luas ya, tetapi masih ada stigma yang melekat di beberapa pikiran orang-orang seperti itu. Contohnya nih, ketika misalkan seorang laki-laki, mas-mas ini nih berbicara dengan suara yang tegas, maka orang-orang akan mengatakan bahwa wah, dia sangat berwibawa gitu. Tetapi ketika seorang perempuan berbicara dengan ketegasan, pasti ada yang beropini bahwa wah, ini galak banget sih gitu. Jadi sebenarnya dalam situasi yang sama tapi penilaiannya itu berbeda. Ketika laki-laki mengambil keputusan, bisa dikatakan bahwa laki-laki itu berani. Tetapi kalau perempuan yang mengambil keputusan, dianggap terlalu ambisius atau terlalu dominan. Padahal tindakan yang dilakukan itu sama kan, sama-sama memiliki kesempatan, tetapi penilaiannya berbeda gitu. Hal-hal ini seperti menunjukkan bahwa adanya stigma yang melekat pada pemimpin perempuan. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh ya teman-teman, kita ke contoh yang lebih dekat ke kita. Pernahkah kalian melihat seorang pemimpin di sebuah organisasi itu perempuan? Pernah nggak teman-teman? Oke. Oke. Nah, kira-kira kan tadi teman-teman bilang kalau ada saja yang berstigma, wah, semoga tegas deh, semoga bisa memimpin deh dan lain sebagainya. Komentar-komentar
seperti itu tuh sebenarnya muncul karena masih ada anggapan bahwa perempuan itu kurang cocok jadi pemimpin. Padahal kenyataannya belum tentu demikian ya teman-teman. Bahkan mungkin di antara kita pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang justru lebih terorganisir gitu. Nah, lebih disiplin, lebih tegas dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Artinya, pemimpin itu tidak dilihat dari gendernya saja, tidak dilihat dari laki-laki atau perempuan saja, tetapi dilihat dari kemampuannya, tanggung jawabnya, dan integritasnya. Coba kita renungkan bersama teman-teman semuanya, apa sih yang dibutuhkan jadi seorang pemimpin? Kira-kira menurut teman-teman apa? Syarat menjadi seorang pemimpin harus memiliki sifat apa, guys? Disiplin. Terus apa lagi? Berani. Terus tanggung jawab. Siap untuk dihujat, ini penting banget ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, sikap-sikap atau sifat-sifat tersebut apakah hanya dimiliki seorang laki-laki? Tentu tidak ya. Jadi perempuan juga bisa seperti itu, memiliki tanggung jawab dan sikap-sikap yang tegas, bertanggung jawab. Tidak hanya laki-laki. Perempuan juga memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan mampu untuk mengatur tim. Jadi sebenarnya yang menentukan kualitas bahwa pemimpin itu baik itu bukan jenis kelaminnya, karena itu laki-laki pasti kinerjanya top gitu, tapi enggak. Tapi ditentukan oleh kinerjanya, tanggung jawabnya, aksinya gitu. Jadi menurut aku kalau kemampuan dan komitmen itu juga dimiliki oleh seorang perempuan, mengapa kita harus meragukan gitu? Mungkin ada yang berpikir bahwa stigma hanyalah pendapat biasa dari aku dan tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Namun kalau teman-teman tahu, itu dampaknya itu sangat-sangat besar teman-teman. Yang pertama, perempuan menjadi ragu kalau mau mengambil keputusan besar karena sudah ada opini yang negatif tentang dirinya. Nah, yang kedua, organisasi akan kehilangan orang yang pantas dan layak untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi karena dia perempuan dan banyak orang yang berstigma buruk tentang perempuan, jadi akhirnya dia tuh minder gitu. Itu sangat merugikan ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, lingkungan organisasi tuh jadi kurang sehat karena ada perbedaan pandangan pada laki-laki dan perempuan. Bayangkan saja teman-teman, jika seseorang sudah sangat-sangat bekerja keras, memiliki kemampuan yang baik, komunikasi yang baik, tetapi dia sangat diremehkan karena dia perempuan. Itu jujur sangat disayangkan ya teman-teman semuanya. Jadi aku harap teman-teman yang di sini tidak demikian ya. Nah, sekarang coba kita bersama ubah pola pikir kita untuk menghapus stigma terhadap pemimpin perempuan. Menghapus stigma ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana teman-teman, yaitu mulai dari mengubah cara pandang dari diri kita sendiri gitu. Ketika melihat seorang pemimpin itu, jangan langsung melihat jenis kelaminnya, jangan langsung melihat bahwa itu tuh laki-laki maka bisa memimpin gitu, tapi kita harus melihat kinerjanya. Kalau teman-teman lihat nih,
Misalkan ada anggota legislasi yang lagi nyalek gitu ya, atau ketua organisasi yang sedang mempromosikan dirinya untuk menjadi calon ketua. Nah, yang kita lihat itu visi misinya teman-teman, visi misinya, aksi nyatanya bukan dari gendernya seperti itu. Jadi jika memang dia layak dan pantas dan memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, maka dukunglah teman-teman. Begitu juga ketika ada seorang perempuan yang ingin memimpin sebuah kegiatan, berikan kesempatan yang sama untuk dia untuk bisa mengeksplor lebih jauh seperti itu. Karena pada akhirnya organisasi itu juga membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, bukan sekadar memimpin yang sesuai dengan stereotip masyarakat. Dari pembahasan pada siang hari ini, kita dapat memahami teman-teman semuanya bahwa stigma terhadap pemimpin perempuan sering ditemukan bukan hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan kampus, di lingkungan yang paling terdekat dari kita. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mari kita mulai menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap perempuan. Berikan kesempatan yang sama untuk perempuan memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah kelas seperti itu. Mari kita belajar untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas dan tanggung jawabnya, bukan berdasarkan gendernya. Karena pemimpin yang baik bukanlah tentang laki-laki atau perempuan, melainkan tentang siapa yang mampu membawa kebaikan, membawa impact yang lebih positif dan manfaat untuk orang lain. Jadi dapat dipahami ya teman-teman. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.